pada 28 UU nomor 41 tahun 2004, dasar yuridis yang dijadikan landasan adalah fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Safar 1423 Hijriah sampai 11 Mei 2002 Masehi yang ditandatangani oleh Yayi Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Dr. Hasanuddin MAG sebagai Sekretaris Komisi Fatwa. Yang selanjutnya, imbalan bagi nazir. Pasal 12 UU nomor 41 tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Maka dari itu, tentang persoalan hak nazir mendapatkan upah, para ulama telah banyak sekali menyebutkan dalil atau dasar hukum, yaitu diantaranya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mewakafkan tanahnya di Khaibar, dia berkata, diperbolehkan bagi orang-orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik atau memberikan makan temannya yang tidak mampu. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk makan darinya secara baik-baik dan memberikan makan temannya yang tidak memiliki harta. Wakaf dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Islam. Mayoritas pembaru fikih seperti Ahmad Ibrahim, Syekh Muhammad Abu Zahroh, Sayyid Ali Abu As-Suud, Mustafa Al-Zarqam mendukung pendapat Malikiyah yang mensahkan wakaf sementara. Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai Malikiyah lebih kuat daripada yang lain. Juga dalam wakaf sementara terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah pada kebaikan. Ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 67 UU nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja menjamin dan mengubahkan, mewaskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya serta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau dengan pidana denda 500 juta rupiah. Pengelolaan wakaf di Indonesia menurut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf secara umum, yaitu tujuan diusulkannya undang-undang wakaf adalah terciptanya tertib hukum dan aturan wakaf dalam wadah negara Republik Indonesia, terjaminnya kesinambungan dengan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah, dan tersedianya landasan peraturan bagi pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Badan Wakaf Indonesia, serta terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagai alternatif sumber dana bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan tentang wakaf selama ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini memuat beberapa hal baru sebagai pengembangan dari peraturan pendahulunya. Beberapa di antaranya adalah mengenai masalah nazir, harta benda yang diwakafkan atau yang disebut mauquf bih, peruntukan harta wakaf atau mauqul alaih, dan pembentukan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini berkenaan dengan masalah nazir yang dikelola bukan hanya benda tidak bergerak, tetapi juga mengelola benda wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Yoga Akbar yang telah memaparkan materi kedua.
Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh teman kita Liha Anjani. Kepada Saudari Liha Anjani, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yoga. Dalam undang-undang ini cukup komprehensif dan inovatif, terdiri dari 70 pasal dan 11 bab. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak, seperti uang, pasal 16. Selain itu juga diatur mulai dari pembentukan nazir, pengelolaan harta wakaf, sampai dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, pasal 47. Agar undang-undang ini berjalan dengan efektif, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan PP nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya semakin mengokohkan pentingnya eksistensi wakaf di Indonesia. Next, Mbak. Esensi lain dari perubahan pada Undang-Undang Wakaf mengenai harta benda yang diwakafkan adalah mengenai pentingnya pendaftaran benda wakaf oleh PPAIW atau penjabat pembuat akta ikrar wakaf. Urgensinya adalah agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu baik oleh nazir maupun pihak ketiga. Next. Perubahan dari Undang-Undang Wakaf juga dapat dilihat pada pembaruan mengenai persyaratan nazir, yaitu 1. Selain nazir perseorangan, ditekankan pula nazir badan hukum dan organisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran kezahiran secara lebih baik. 2. Penyempurnaan persyaratan nazir dengan pembenahan manajemen kezahiran serta profesional seperti kriteria kezahiran yang amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, pengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazir. Penambahan persyaratan ini diharapkan untuk memaksimalkan potensi pengembangan wakaf yang ada. 3. Adanya pembatasan masa jabatan nazir agar nazir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengembangan tugas-tugas kenaziran. 4. Nazir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf agar pekerjaan sebagai nazir tidak dijadikan sebagai pekerjaan sambilan yang hanya dijalani sekedarnya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas sehingga patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka bekerja di dunia profesional. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mbak Liha Anjani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Assof. Kepada Saudara Muhammad Assof, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
dilakukan secara produktif, dan jika diperlukan menjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah pasal 43 ayat 1.2 dan 3. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, inventasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pengembangan gedung, apartemen, dan rumah susun. Dalam bab 5 pasal 42 sampai dengan 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pengembangan wakaf, yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai prinsip syariah secara produktif dan dijamin dengan lembaga penjamin syariah. Tidak diperkenankan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BMI dengan syarat yang sangat ketat. BMI hanya dapat memberikan izin jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya yang dinyatakan dalam BIW. Nazir bisa diberhentikan oleh BWI dengan diganti dengan nazir lain apabila 1. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan, 2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum, 3. Atas permintaan sendiri, 4. Tidak melaksanakannya tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembaruan Undang-Undang Wakaf juga dapat dilihat dari adanya penekanan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia bersifat independen yang bertujuan untuk membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional, sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci dan sebagai nazir juga berfungsi sebagai pembina nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dengan dikembangkan secara produktif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Assof yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 9 ini. Kesimpulan, pelaksanaan wakaf di Indonesia mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam. Namun pada pelaksanaannya seolah-olah wakaf adalah kesepakatan ahli hukum dan budaya adat Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat melalui BWI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan ini, peraturan pengelolaan atau pendayagunaan wakaf di Indonesia periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Baiklah, demikianlah yang dapat dipaparkan oleh kelompok 9. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan unmute atau raise hand. Atau bisa menulis di kolom chat. Terima kasih.
Ya, silakan ya. Ada dua bahasan utama em, berkaitan dengan zakat. Tadi regulasi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang dan juga wakaf ya. Eh, Pemerintah telah memberikan satu wadah ya secara legal untuk seluruh umat Islam di Indonesia dengan keluarkannya Undang-Undang Wakaf ya nomor 41 tahun 2004. Mudah untuk menghafalkannya ya, dan undang-undang ini sesungguhnya sudah ya hampir berapa nih, 15-17 tahun ya, walaupun sudah lama, nampaknya belum cukup banyak juga yang setiap individu masyarakat Islam atau Muslim di Indonesia eh, mengetahui ya. Ini mungkin juga teman-teman kalau enggak kuliah hukum zakat wakaf di Indonesia, ada juga kemungkinan ya kurang menyadari kalau di Indonesia sudah dikeluarkan undang-undang wakaf sejak 17 tahun yang lalu. 17 tahun ya. That's not a very short times, it's very long time. Sangat panjang sekali waktu sudah diberlakukannya undang-undang wakaf begitu. Sehingga sudah sepatutnya bahwa regulasi wakaf yang juga sudah dimulai dari 2004 ya, sekarang 2002 ya, 18 tahun lamanya sudah berjalan, itu memiliki dampak yang cukup optimal sesungguhnya di tengah masyarakat. Dan tadi sudah disebutkan Lembaga Badan Wakaf Indonesia yang mengawal, sehingga tiga paling tidak ya pihak pemangku kuasa itu ada wakif, lalu hadir di tengahnya ada BWI dan juga Departemen Agama, dalam hal ini adalah PPAIW gitu, pencatat ya, pegawai pencatat ikrar wakaf, dalam hal ini di bawah naungan Lembaga Kantor Urusan Agama KUA di setiap kecamatan ada, itu yang kemudian menjadi representasi pemerintah. Nah, mauquf alihnya itu bisa macam-macam penggunaan dari harta yang diwakafkan, dan tadi sudah disebutkan juga ada logam, ya, ada emas dan sebagainya sebagai barang yang bergerak, dan juga ada tanah sebagai barang yang tidak bergerak ya, itu diwakaf. Zakat juga demikian, memiliki regulasi yang sangat panjang dari kesejarah di Indonesia, karena Belanda pada sisi tertentu selain penjajah juga memberikan satu aturannya terhadap umat Islam atas kewajiban mereka sebagai rukun Islam ya, sehingga itu patut dan perlu untuk lalu dibuatkan ruang undang-undangnya, dan puncaknya di tahun 2009 2011 ya, dan kita menyaksikan undang-undang itu lalu diketuk, dan sekarang Basnas ataupun Nasnas kewalahan ketika lalu harus mengelolanya. Banyak akumulasi fundraising dari zakat yang dipercayakan dari para SN ataupun yang lain. Dan sebentar lagi mungkin teman-teman dalam konteks keindonesiaan ya, Basnas telah memiliki triliunan nanti dana-dana yang mesti didistribusikan gitu ya. Baik, silahkan, tadi dari awal sudah kita berikan kesempatan teman-teman sekalian untuk share, bertanya atas apa yang sudah di delivery ya dari teman-teman baik di zakat ataupun di wakaf. Mangga, silakan saya kembalikan ke moderator ya.
Ya, silakan. Ya, Mas Irfan ya, Mas Ahmad Amiruddin, ada tadi Mbak Atika Nur Mahmuda, Mbak Latifatul Mardiyanti, ada Mas Bagus ya, ada Mbak Robiatun Nur Aufa, Ana Fitriani, Ummahania, Lailil Muna, oke, Mbak Hurmatun Nova, teman-teman yang lain, Mas Riki, ya, Mbak Alia Tusarira ini, Mas Lubabul Fuad, silahkan kelompok yang satu boleh nanyain kelompok yang lain, ya. Juga kelompok yang 7 tadi boleh nanya ke 8, 8 boleh nanyain ke yang 7 begitu, silang. Ya, sehingga kita bisa mendialogkan ini lebih aktif dan produktif kelasnya ya. Jangan-jangan ini nanti kalau saya stop nanti pada masih itu bisa dicek sebenarnya ya. Jadi kita sudah selesai, nanti akan kelihatan mana yang masih hidup tapi tidak ada suaranya sampai sampai nanti, berarti tinggal tidur itu. Ya, berarti tinggal tidur. Silakan, ada Mbak Oktaviani ya, Mbak Lutfa. Teman, kebiasaan teman-teman di FA ini mungkin Mas Imam ya, selain yang bergadang-gadang itu, pokoknya kalau habis Isya itu menjalankan sunnah Rasul, langsung go bed early and wake up early, oh itu ya. Jadi tidurnya lebih awal dan nanti bangunnya lebih awal. Gitu. Ya, mumpung masih Zoom, jadi Zoomnya ditinggal tidur, tinggal tidur ya. Tapi insya Allah lah ini karena ini ya sedang merancang dan mempertanyakan muskilat ya syu'bah ya, dan teman-teman yang tadi pagi ikut di Syekh Gonam ada mungkin sedikit banyak bisa dikisahkan. Ada yang tadi pagi ikut? Halo, suara saya terdengar nggak ini? Halo, suara saya terdengar nggak? Dengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Sejak tadi terdengar? Enggak, Mas Eli? Terdengar Ustaz. Ini cuma yang semester 4 baru ngerjakan mawaris. Sambil ngerjakan mawaris Ustaz. Mawaris siapa yang ngajar? Apa Ustaz Nizar. Apa ada ada apa namanya apa tuh? PR atau makalah? Setiap malam dikasih soal yang mana waktunya itu 1 jam gitu Ustaz. Ngerjain gitu? Iya. Lah gimana? Enak enggak dengan pola begitu? Ya enak enggak enak harus diterima Ustaz, karena ya apa ya, plus minus dari online kan begini. Nah, kalau dikasih tugas sama enggak dikasih tugas enak mana? Kalau enaknya ya enak enggak dikasih tugas Ustaz. Cuma untuk mengasah itu semua kan butuh proses ya. Iya. Mungkin prosesnya ini. Silakan, selain garap gitu, tanya 1-2 soal. Ini udah hampir 8:30 ya. Mungkin 10 menitan lagi kalau ada yang di-sharingkan. Baik, sambil nunggu ya, saya tambahkan beberapa poin yang terpenting. Persoalan zakat di kita itu menjadi tantangan tersendiri karena tidak ada punishment yang cukup berat gitu, dan menjadi regulasi terhadap para tanda petik aghnia muzaki yang sudah mampu sesungguhnya mereka harus membayar zakat tapi tidak menjalankannya. Itu tidak ada punishment. Ya. Dan dalam konteks kenegaraan, kenapa pajak itu lebih taat dijalankan oleh para warga negara Indonesia? Karena ada punishment.
Siapa yang tak membayar pajak, maka mereka akan dapat berbagai bentuk penalti. Ya, apakah motor nanti ditilang oleh polisi, ya, mobil mungkin pada taraf tertentu, ya, atau pajak-pajak reklame yang ada di jalan, ya, untuk apa namanya CV atau produk-produk tertentu yang diumumkan melalui pamflet atau melalui apa itu, ya, pelang-pelang besar promosi, ya, itu semua zakat. Apalah lagi persoalan yang sunnah seperti wakaf, ya. Itu kalau tidak menjadi apa satu bawaan, ya, kesadaran, keyakinan bahwa nanti apa yang telah dan akan diwakafkan, disedekahkan, diberikan, dihibahkan, nantinya Allah akan ganti karena hakikat hak kepemilikan dalam Islam itu semuanya, semuanya adalah milik Allah. Kita jurusak dermo, pemilik hak guna pakai kan selama masih hidup. Sehingga sesungguhnya nggak terlalu perlu juga teman-teman kita semua merasa minder gitu, ya, ketika bertemu dengan orang-orang yang seakan dititipin oleh Allah kekayaan yang berlimpah. Karena hakikatnya kekayaan berlimpah itu adalah milik Allah juga. Nah, hal-hal demikian ini di dalam regulasi zakat masih membuka atau terbuka peluang banyak sekali untuk dikritisi, bahkan lalu disempurnakan di kemudian hari. Begitupun wakaf, ya. Saya minum sebentar, ya. Jadi itu regulasi. Regulasi wakaf yang begitu panjang, banyak, lengkap. Prakteknya belum banyak dijalankan. Ada wakaf uang, masih sangat jauh kita bisa memaksimalkan wakaf uang secara bagus, ya. Kalau embrio-embrionya sudah dijalankan di NU, di Muhammadiyah, sebagai ormas-ormas besar di Indonesia, ya, mereka telah membuat berbagai regulasi seputar wakaf, ya, seputar zakat. Tapi di dalam proses pelaksanaan ke bawah pun ini masih cukup alot, ya, membutuhkan perjuangan yang lumayan gitu. Sehingga teman-teman sekalian, jika kita lalu apa namanya bisa memaksimalkan peluang-peluang itu, mudah-mudahan zakat wakaf itu menjadi sesuatu yang memang sangat prospektif. Jangan melihat pada bahwa nazir pengelola wakaf itu, maaf, misalnya seperti mbah-mbah yang apa namanya menjadi kiai di kampung, ya kan? Maksudnya begini, yang kemudian kita ini tanpa mendiskreditkan apapun, eh, zakat itu seakan persoalan zakat fitrah gitu, tidak zakat yang produktif. Wakaf juga wakaf yang seakan dititipkan kepada kiai di desa, di kampung gitu, tanah untuk kuburan, untuk madrasah, untuk masjid. Padahal enggak, lebih dari itu, kita punya dana abadi, itu maka menjadi luar biasa. Tapi bagaimana punya dana abadi kalau berwakaf aja tidak mudah, mau mengeluarkan wakaf uang, orang masih seakan menyerang, ya, bahwa uang ini mah apa-apaan dan sebagainya. Padahal itu sudah dilakukan di masa tabiin, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu adalah challenge, tantangan bagi para penggiat zakat dan wakaf ke depan, termasuk saya. Ya, sebenarnya sudah bergabung juga di lembaga amil zakat nasional dan juga di lembaga apa namanya tadi, nazir, ya, nazir nasional. Di wakaf itu pengelolanya nazir, di zakat itu pengelolaan namanya amil gitu. Ya, silakan, ada Mbak Rika, ada mbak-mbak yang lainnya. Kalau ada masih yang mau di-sharingkan, kalau merasa cukup, ya kita cukupkan. Insya Allah staminanya kita lanjutkan untuk esok pagi, ya.
Tadi jam berapa tadi? 8.40 ya, insya Allah. Itu ya. Silakan ada moderator yang menutup, Mas Nabil, atau langsung saya saja? Dengan mawon Ustadz. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman sekalian, karena ini belum meeting yang terakhir. We hope that you all can join in this class tomorrow morning, besok pagi dalam 8.40. Ya, nanti mungkin beberapa yang sudah di kelas sejarah peradilan agama sudah tahu dikit banyak paragraf polanya, tapi bagi teman-teman yang belum, ya, untuk teknik puasnya, insya Allah besok kita pahami dan sepakati bersama. Itu ya. Baik, insya Allah tomorrow morning we can join again, right? Oke. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan tugas masing-masing ya. Teman-teman ada yang menghitung mawaris, saya menghitung ini aja rekening ya, Bang ya, sama-sama menghitung angka ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Ustadz. Ustadz. Ya, makasih Jangan ya. lupa ya teman-teman besok Oke, kuliahnya ya. Oke. Makasih Ustadz. Oke, makasih ya. Thank you for your presentation ya, all teams. Thanks a lot. Ya, kita You're welcome. Oke, good. Thank you.